Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Pipa, mahasiswa semester 3 di UIN SMA Banten, kelas BKI 3E. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan dari soal UAS mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Dr. Andes Ibu Eni Nurayani MSI. Jawaban dari pertanyaan pertama yaitu tentang ciri-ciri masa dewasa dini. Yang pertama yaitu masa ketegangan emosional. Apabila seseorang daerah Yang pertama yaitu masa ketegangan emosional. Apabila seseorang berada di daerah baru, maka ia akan berusaha untuk mengingat letak tanah dan mungkin sekali mereka resah dan mengalami keresahan emosional. Kedua yaitu sebagai masa keterasingan sosial. Dengan berakhirnya masa pendidikan formal dan terjunnya seseorang dalam pola kehidupan orang dewasa, hubungan dengan kelompok menjadi renggang. Keterlibatan dengan kegiatan di luar akan terus berkurang. Sebagai akibatnya, untuk pertama kali semua orang muda akan terpencil sosial atau krisis keterasingan. Yang selanjutnya yaitu masa komitmen. Ketika menjadi dewasa, orang muda mengalami perubahan tanggung jawab dari pelajar yang bertanggung jawab sepenuhnya kepada orang tua menjadi orang dewasa mandiri. Maka mereka akan memerlukan pola hidup baru, tanggung jawab baru, serta komitmen baru. Yang selanjutnya yaitu masa ketergantungan. Meskipun telah mencapai status dewasa, banyak orang muda yang masih tergantung kepada orang lain dalam waktu yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru. Dalam masa dewasa ini, gaya-gaya hidup baru paling menonjol di bidang peran orang tua dan perkawinan. Yang terakhir yaitu masa kreatif. Masa kreativitas yang akan terlihat sesudah dewasa tergantung pada minat, kemampuan, dan kesempatan dan kegiatan yang akan memberikan kepuasan. Tugas perkembangan masa dewasa dini dipusatkan pada harapan-harapan masyarakat yang mencakup mendapatkan pekerjaan, memilih teman hidup, belajar hidup bersama keluarga, membentuk keluarga, membesarkan anak, mengolah rumah tangga, menerima tanggung jawab sebagai warga negara, dan bergabung dalam kelompok sosial yang cocok. Oleh karena itu, di masa dewasa awal ini, orang dewasa seharusnya telah menentukan pilihannya jauh-jauh hari sebelum mereka bekerja, agar dijauh-jauhkan hari pula mereka bisa mempersiapkan diri dan melatih diri sesuai dengan persyaratan yang diperlakukan dalam pekerjaan yang mereka anggap cocok dengan bakat dan minatnya. Orang dewasa yang mempunyai tanggung jawab untuk menanggung beban keluarga sering lebih cepat dalam menentukan bidang studi yang akan dipelajari dan bidang pekerjaan yang diminati, dibandingkan dengan orang dewasa muda yang tidak bekerja, yang tidak mempunyai tanggung jawab keluarga, memilih bidang pekerjaan yang cocok dengan minat dan bakatnya, tergantung pada berbagai faktor tertentu. Beberapa yang dianggap faktor umum adalah apabila dirinya menyukai jenis pekerjaan yang dipilihnya, bukti-bukti tentang kemampuannya dan menyelesaikan tugas tertentu dengan berhasil, dan keharusannya membayar uang dan tanggung jawab lainnya. Jawaban dari pertanyaan ketiga yaitu tentang masa dewasa akhir. Disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang. Di masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan masa sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa tua atau lansia memiliki umur sekitar 60 tahun sampai meninggal, di mana pada usia ini terjadi penurunan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. Masa dewasa akhir ini merupakan proses perubahan menjadi tua, atau dalam istilah lain disebut dengan senescence. Proses perubahan ini dialami dengan perubahan fisik dan juga psikis pada seseorang. Dalam masa dewasa akhir ini, keagamaan seseorang cenderung meningkat karena pada masa ini merupakan masa perenungan, persiapan, dan perencanaan untuk menghadapi kematian. Hal ini demikian merupakan suatu hal yang normal dalam kehidupan lansia. Keempat yaitu tentang perkembangan. Perkembangan adalah pola perubahan yang dimulai sejak masa pembuahan dan terus berlangsung selama masa hidup manusia. Sebagaimana perkembangan mencakup pertumbuhan, meskipun juga mencakup dengan kemunduran yang disebabkan oleh proses penuaan dan kematian. Perkembangan melibatkan 3 proses penting, yakni proses biologi, proses kognitif, dan sosioemosi. Selama perkembangan, terdapat hubungan yang kuat di antara 3 proses ini. Pada umumnya, masa hidup dibagi menjadi 2 periode perkembangan, yaitu masa prakelahiran atau bisa disebut dengan pembuahan hingga kelahiran. Yang kedua ada masa bayi dari umur 18 sampai 24 bulan. Yang ketiga yaitu masa kanak-kanak awal dari umur 2 sampai 5 tahun. Yang selanjutnya yaitu masa kanak-kanak pertengahan dan akhir pada usia 6 sampai 11 tahun. Untuk selanjutnya yaitu masa remaja dari usia 10 sampai 12. Dari usia 10 atau 12 hingga 18 sampai 21. Masa dewasa awal biasanya terjadi pada usia 20 tahun hingga 30 tahun. Masa dewasa menengah yaitu pada usia 40 sampai 50 tahun, dan masa dewasa akhir yaitu umur dari 60 tahun sampai 70 tahun hingga kematian. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jawab. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.